Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, pagi ini kita masuk pada pembelajaran ketiga, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan, ya. Yang mana muatan materi kita adalah tentang seni budaya dan prakarya, memuat kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemudian muatan yang kedua adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Oke. Nah, anak-anak, adapun tujuan pelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, ya. Kalian dapat menggambar dan mewarnai gambar dekoratif. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan perkembangbiakan ikan menggunakan kosakata yang tepat. Yang ketiga, kalian dapat membuat kalimat menggunakan kosakata yang tepat dan teks tentang pertumbuhan hewan. Oke. Ya, anak-anak, mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Nah, di sini bahwa yang ingin Pak Guru sampaikan bahwa setiap daerah pasti memiliki karya seni, ya. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah karya seni dekoratif dalam bentuk gambar, ya. Kemarin kalian telah mengetahui bahwa pada pembelajaran pertama, ya, bahwa karya seni pembelajaran kedua, ya, bahwa karya seni daerah itu di dalamnya ada unsur-unsur dalam gambar dekoratif, ada garis, ya, ada bentuk persegi, ya. Nah, kali ini kita akan lihat apakah unsur-unsur tersebut ada pada gambar dekoratif yang terdapat pada karya seni di daerah kalian. Oke, adakah kalian yang telah mengetahuinya? Kalau ada yang sudah mengetahuinya, mari kita samakan persepsi pada pembelajaran kita pagi hari ini, ya. Dan Pak Guru harap kalian simak videonya sampai habis. Tujuannya adalah apa? Agar kalian tahu isi daripada video dan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan saat ini. Ya, anak-anak, gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media, ya. Media itu apa saja? Nah, media bisa berupa foto, ya, papan, kemudian kertas. Itu adalah juga media, ya, media. Agar apa? Agar terlihat lebih indah dan menarik. Nah, gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah. Karya seni daerah seperti apa? Nah, ya, ini ada 3 contoh besarnya, ya. Yang pertama adalah pada kain tradisional, ya. Pada kain tradisional di sini misalkan kain batik, ya, kain songket, ya, atau kain khas tenunan, ya. Kemudian yang kedua adalah pada guci dan perabotan rumah tangga. Pernah tidak kalian melihat ada gambar-gambar pada kain tradisional? Tentu saja ada, ya. Contohnya kita, ya, kita berada di daerah Papua. Di Papua ada batik Papua. Nah, kalian bisa lihat di situ pasti ada gambar, ya. Kemudian pada guci. Guci, kalian tahu guci seperti apa? Nah, pada guci biasanya kalau guci bentuknya polos saja kurang menarik, ya. Makanya dibuatlah sebuah gambar, ya. Gambar entah itu gambar hewan atau gambar abstrak, ya. Yang tujuannya apa? Tujuannya agar guci tadi atau peralatan rumah tangga itu dapat terlihat lebih indah dan juga menarik. Begitu juga kalau kalian lihat di rumah kalian, ya, piring tuh. Nah, piring juga ada piring yang dari keramik, itu bahan keramik, ada dibuat gambar-gambar dekoratif di sampingnya. Tujuannya apa? Supaya lebih menarik, ya. Piring lontar, ya, atau piring gantung. Nah, itu ada gambar dekoratifnya, gambar ikan dan sebagainya, ya. Oke, itu anak-anak. Nah, apa saja objek gambar pada gambar dekoratif? Objek gambar, ya. Objek gambarnya seperti apa saja? Nah, objeknya yaitu yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan, ya, atau bisa berupa gabungan daripada ketiganya, ya. Jadi objek pada gambar dekoratif yaitu manusia, ya, hewan dan juga tumbuhan, atau bisa juga ketiganya, ya. Nah, gambar dekoratif.
Nah, ini anak-anak gambar dekoratif yang akan Pak Guru tampilkan, yang kalian bisa lihat ya, bahwa ini adalah gambar dekoratif yang unsur gambarnya adalah apa ini anak-anak? Manusia dan juga hewan ya. Ini ada manusia dan juga hewan. Ini adalah gambar dekoratif yang berasal dari daerah Kalimantan ya. Oke, ini gambar dekoratif manusia. Mengapa? Karena ada wujud manusia di dalamnya ya. Walaupun kalau kita lihat sini ini adalah hewan ya. Nah, kemudian berikut gambar dekoratif berikut. Nah, ini adalah gambar dekoratif hewan. Ya, ini adalah contoh gambar dekoratif hewan. Mengapa? Karena pada gambar ini ya tersaji gambar hewan. Ya, hewan apa? Ya, ada hewan gajah. Walaupun sebenarnya anak-anak bisa lihat di sini bahwa ini ada perpaduan ya, perpaduan antara gambar dekoratif hewan dan juga gambar dekoratif tumbuhan. Ya, kalau yang ini gambar dekoratif manusia dan juga hewan. Ya. Kemudian kalau gambar yang ini adalah gambar dekoratif hewan dan juga tumbuhan ya. Mengapa Pak Guru katakan begitu? Karena ada unsur keduanya. Ada unsur hewan dan juga tumbuhan ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini adalah salah satu contoh juga ya gambar dekoratif hewan. Gambar dekoratif hewan di dalamnya ini kalian bisa lihat ada hewan kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Dan ini adalah bentuk dahan ya, dahan atau tangkai daripada tumbuhan bunga ya. Ada batang dan juga daunnya. Nah, ini adalah gambar dekoratif tumbuhan. Nah, gambar dekoratif tumbuhan, kalau yang ini Pak Guru ambil adalah gambar dari salah satu kain batik ya. Jadi ini adalah gambar dari salah satu kain batik yang di dalamnya dimasukkan gambar dekoratif berupa tumbuhan. Nah, ini ya, bentuknya seperti apa kalau kalian tahu? Ya, tentu bentuknya adalah menyerupai daun ya, yang terdiri dari ruas batangnya atau ruas daun ya, ruas daun dan juga kulit daun tersebut. Oke, ya, anak-anak. Nah, ini adalah guci. Ya. Guci kalau dia polos saja tentunya tidak menarik ya, makanya diberikan gambar dekoratif seperti ini. Nah, gambar dekoratif yang ini adalah gambar dekoratif berbentuk bunga ya. Kemudian yang ini gambar dekoratifnya ada dua, unsurnya adalah burung ya, burung, kemudian ada tumbuhan yaitu bunga. Oke ya. Nah, ini adalah gambar dekoratif dari mana nak kalau kalian tahu? Oke ya, ini adalah gambar dekoratif ya dari daerah Papua ya. Kalian bisa lihat di sini ada motif daripada daerah Papua ya. Seperti ini ada tifa, ada panah-panah ya. Nah, ini adalah gambar dekoratif dari daerah Papua. Ini juga ada unsur hewannya nak, ada unsur manusia ya. Lingkungan alam sekitar. Ini ada hewan ya. Ini ada benda tifa ya, tameng, ada tameng ya. Nah, itu makanya anak-anak yang namanya unsur gambar dekoratif itu anak-anak ya. Jadi pada kain tradisional, contohnya batik ya, di dalamnya memuat beberapa unsur-unsur lain ya. Jadi tidak hanya satu. Mengapa demikian? Karena kalau gambar dekoratif itu hanya satu saja akan terlihat kurang menarik ya, anak-anak ya. Contoh, atau kalau sebuah kain atau baju dibuatnya polos ya, tanpa ada unsur-unsur gambar yang lain, maka tidak kelihatan indah dan tidak terlalu menarik ya. Nah, jadi gambar dekoratif anak-anak pada kain tradisional bisa kalian temukan pada kain batik ya. Bentuk dekoratif pada kain tersebut ya, kain tadi yang Pak Guru sudah tampilkan di gambar bahwa ada perpaduan antara bentuk hewan ya, bentuk tumbuhan, bentuk manusia. Tumbuhan berupa daun, bunga dan tangkai, dan objek hewan berupa gajah, ya, kupu-kupu, burung cendrawasih, dan setiap gambar dekoratif tersebut memiliki beberapa unsur gambar dekoratif, misalnya garis dan bentuk bidangnya, ya. Ada yang garisnya melengkung, ada yang garisnya zigzag, ya. Ada yang garisnya gelombang,
Ya, ada bentuknya persegi, ya, ada yang berbentuknya setengah lingkaran dan sebagainya. Nah, ini anak-anak adalah tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kalian. Nah, ini ada salah satu gambar dekoratif yang berasal dari daerah Papua ya. Nanti untuk tugasnya Pak Guru akan kirimkan ya, atau kalian bisa download di link deskripsi kalian ya. Minta maaf, kalian dapat mendownload di link deskripsi di bawah video ini ya. Nanti Pak Guru akan tampilkan linknya ya. Nah, setelah kalian download, nanti kalian print, kemudian kalian buatlah gambar ini menjadi lebih berwarna. Kalian pakai warna ya, diwarnai, kemudian nanti boleh difoto dan kirimkan ke Pak Guru agar Pak Guru dapat mengambil penilaian. Oke ya. Nah, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Nah, menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Oke, anak-anak. Ayo kalian coba ingat kembali. Nah, bahwa semakin banyak kosakata yang kita kuasai, maka kita akan semakin mudah untuk menjelaskan suatu hal, atau dalam menyampaikan informasi yang kamu peroleh, kamu bisa sampaikan dengan mudah ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus banyak mencari kosakata baru yang kamu dapat temui artinya itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Atau kalau sekarang kita dapat menemukannya dalam bentuk daring juga ada ya, KBBI online. Kalian bisa searching saja di Google, ketikkan KBBI online. Nah, maka kalian akan masuk ke dalam sebuah kamus bahasa Indonesia dan kalian dapat mengentrikan kata yang kosakata yang belum kamu tahu. Boleh kalian cari artinya. Nah, setelah kalian dapat mengetahui artinya, maka pemahaman kalian akan semakin bertambah. Ingat bahwa dengan kalian mencari kosakata yang baru, kamu punya padanan kata juga yang baru ya, sehingga kamu dapat menyampaikan berbagai macam informasi tanpa kamu ragu atau kamu tidak tahu apa sih maksudnya, bukan nah kan seperti itu. Mengapa? Karena kamu tidak memiliki kosakata yang dimaksud ya, kamu bingung untuk menyampaikannya, apa sih maksudnya. Nah, seperti itu. Untuk itu berlatihlah kalian untuk selalu jika menemukan kosakata yang baru, cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau boleh tanyakan kepada orang tua kalian ya, agar kalian memiliki kemampuan untuk menjelaskan sebuah informasi ya, atau memiliki banyak padanan kata. Oke. Nah, ini anak ada sebuah teks yang sebentar Pak Guru akan tampilkan. Namun sebelum itu kalian bacalah teks ini secara seksama, kemudian nanti mengerjakan soal yang akan Pak Guru tampilkan di slide atau yang nanti dapat kalian unduh pada kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ini perkembangan ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Ya, berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan yang dewasa. Ini ya. Ini adalah ikan dewasa ya. Ini adalah ikan muda ya. Kemudian ini adalah telur ya. Jadi dari telur ini, dari telur ikan ya, dia akan berubah menjadi larva. Larva itu apa? Larva itu adalah anakan ikan ya. Nah, tapi yang belum seperti ikan muda yang ada di gambar ini. Kemudian setelah beberapa waktu dia akan menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa ya. Seperti itu anak. Nah, tugas kalian pada muatan bahasa Indonesia ini adalah kalian jelaskan proses daur hidup ikan menggunakan bahasamu sendiri ya. Jelaskan bagaimana ikan itu dapat melalui proses daur hidup ya. Kemudian yang kedua, carilah arti kosakata berikut. Setelah itu buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut ya. Kalian cari 4 arti kosakata ini, kemudian buatkanlah kalimat dari masing-masing kosakata berikut ya. Jadi ini anak-anak, yang pertama tumbuh.
2 dewasa, 3 larva, dan yang keempat adalah daur hidup ya. Keempat ini kalian cari kosakatanya, setelah itu buatlah kalimatnya. Oke ya. Jika kalian kesulitan, boleh bersama orang tua untuk mengerjakan penugasan ini ya. Ingat bahwa kosakata dapat kalian cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian dapat mencarinya secara online ya, melalui KBBI daring ya. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir video, dan Pak Guru harap pembelajaran ini dapat kalian simak dengan baik, dan jika ada kesulitan boleh ditanyakan ya, boleh tanya ke Pak Guru melalui grup yang telah Pak Guru bagikan. Oke, sekian pembelajaran kita, dan Pak Guru harap kalian tetap untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker, dan apabila bepergian ya, hendaklah kalian setiba atau sebelum kalian harus mencuci tangan ya. Cuci tangan, dan juga jangan jajan sembarangan. Oke, tetap jaga jarak dan harus selalu sehat ya, supaya ke depan ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, kita dapat bersama-sama lagi untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oke ya. Nah, sekian pembelajaran kita, dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat pagi.